Wa'alaikum muslimun. Halo. Ma'asyiral muslimin wal jumratal mu'minin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah diberikan satu nikmat. Terlebih kita bisa melakukan satu titahnya, yaitu ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan kita berharap melalui Jumat ini kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita. Dan kita juga mohon kepada Allah melalui Jumat ini pula semoga saja Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu, dosa-dosa yang mungkin tidak sadari kita lakukan ataupun yang disengaja. Semoga saja itu semua menjadi kafarat atas terhapusnya dosa-dosa kita. Begitu juga kita bersyukur kepada Allah masih istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulnya. Terlebih kita bisa menjalankan dan mengikuti setiap perintah Allah dan Rasulnya. Dan kita berharap semoga kelak dia muzaza wal hisan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Dan kita mohon kepada Allah agar kelak kita digolongkan dalam surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ini kita sudah banyak menjalankan berbagai macam perintah Allah dan meninggalkan berbagai macam larangannya. Namun dari ini semua, apakah kita merasakan dampak dari mengerjakan ketaatan itu dalam kehidupan kita sehari-hari atau tidak? Karena yang mungkin kita rasakan ada yang biasa-biasa saja, tidak ada perubahan sedikit pun. Padahal kalau kita lihat ada tanda-tanda yang akan dialami oleh seseorang ketika ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara tanda yang pertama yang ibadahnya diterima itu adalah orang ini akan semakin cinta kepada Allah. Mana semakin cinta di sini adalah mereka ini akan selalu mengutamakan Allah dan Rasulnya dalam kehidupannya, dan selalu menjaga berbagai macam perintah-perintah Allah, melakukan berbagai macam perintahnya dan meninggalkan berbagai macam larangannya. Intinya orang semacam ini adalah mereka akan betul-betul bersemangat untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Lalu parameternya bagaimana? Kita ini misalkan orang yang sudah cinta kepada Allah, bagaimana ukurannya dan bagaimana cara mengukurnya? Para ulama ahli tauhid memberikan sebuah penjelasan. Parameternya atau parameter yang harus kita ketahui terkait dengan apakah kita ini cinta kepada Allah atau tidak bisa dilihat dari 4 hal. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan kasratul dzikr. Di antara orang yang cinta kepada Allah itu adalah orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah dimanapun dia berada dan dalam kondisi apapun dirinya. Senantiasa dia ingat kepada Allah. Dan ini salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, katalah ittaqillah haitsu ma kunta. Kita dituntut oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Dan itu kalau ada dalam diri kita, kita senantiasa ingat kepada Allah, berpikir kepada Allah, berarti kita sudah bagian dari orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua, al-i'jabu
cinta kepada Allah itu adalah orang yang kagum akan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kagumnya di mana? Banyak sekali. Allah itu maha luas rahmatnya, memberikan berbagai macam apa yang diinginkan oleh hamba-hamba yang dikehendakinya. Yang menjadi kagum kita adalah salah satu contoh terkait dengan pemberian pahala kepada orang yang taat kepada Allah. Seperti orang yang rajin salat berjamaah, Allah berikan nilai yang luar biasa besarnya kepada orang semacam itu. Orang yang senantiasa duduk di majelis ilmu, Allah pun juga memberikan nilai pahala yang begitu besar kepada orang-orang seperti ini. Maka kita kagum akan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Maka jangan sampai disia-siakan perkara ini. Dalam hal yang lain, misalkan dalam hal penciptaannya, bagaimana Allah menciptakan anatomi tubuh manusia yang begitu rumit yang luar biasa. Kita kagum kepada Allah. Kalau selama kita hidup merasa kagum terhadap apa yang telah Allah ciptakan untuk diri kita, baik terkait ciptaan yang ada di muka bumi ini atau ciptaan yang lainnya, maka itulah merupakan salah satu ciri orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang ketiga, ciri orang yang cinta kepada Allah adalah al-jihadu wal ibadah. Orang ini senantiasa berjuang dan berkorban untuk Allah dan Rasulnya. Dia lebih mengutamakan Allah dan Rasulnya dan segala halnya. Makanya orang yang mencintai sesuatu itu pasti akan mengutamakan apa yang mencintainya itu. Nah, kita ternyata seperti itu. Sebagai contoh, orang yang cinta kepada Allah dia akan berjuang berkorban waktunya ketika ada panggilan Allah, hayya 'alas shalah. Karena dia sudah cinta kepada Allah, dia bergegas untuk berangkat ke masjid sholat berjamaah. Ini tanda orang cinta kepada Allah. Allah menjadikan masjid itu untuk siapapun, kalau laki-laki. Bahkan para ulama sampai ada yang menghukumi wajib hukumnya untuk sholat berjamaah, sekalipun ada juga yang berpendapat sunnah muakkada, sangat dianjurkan untuk sholat berjamaah. Pertanyaannya sekarang adalah apakah ada giroh dalam diri kita ketika panggilan Allah itu datang? Apakah kita itu mau untuk memenuhi panggilannya? Ingat dalam salah satu hadis kata Rasulullah SAW yang mengatakan la'anna Rasulullah SAW man sami'an nida wa lam yujab. Rasulullah itu melaknat orang yang ketika mendengar panggilan Allah dari masjid terdekat, namun dia tidak memenuhi panggilan itu, maka laknat Rasulullah yang akan menimpa terhadap orang semacam ini. Dari orang yang cinta kepada Allah tidak mesti harus disuruh-suruh, akan ada kesenangan sendiri. Dikala ada majelis ilmu, majelis taklim, karena dia cinta kepada Allah dan dia takut akan pahala dari Allah, tentu orang ini akan bisa gabung di majelis ilmu atau majelis taklim. Itulah orang yang cinta kepada Allah. Dan yang keempatnya adalah orang yang cinta kepada Allah itu adalah mereka yang senantiasa dalam suatu amal perbuatan, tentu dia akan dilandasi dengan keikhlasan dan kesabaran. Ini penting. Kita hidup itu merupakan ujian. Kita diuji. Apalagi kita sebagai orang yang beriman, ujian itu akan terus menerus sepanjang masanya. Semakin tinggi keimanan kita, akan semakin berat ujian yang Allah berikan.